Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel New Pamitnya Kerja. Dalam video ini saya akan menceritakan alur film Nabi Yusuf alaihissalam, salah satu film yang rugi kalau nggak pernah nonton. Karena film ini dibuat dengan sangat serius dengan mengadakan riset dan telaah 60 kitab tafsir, yang hal itu menghabiskan waktu selama 8 tahun. Kemudian pada tahap pembuatannya film ini menghabiskan waktu selama 4 tahun dengan biaya kurang lebih 70 miliar rupiah. Bagaimana tidak untuk memproduksi film ini agar betul-betul menyerupai keadaan sebenarnya. Di pinggiran kota Tehran itu dibangun replika kota Thebes yang selama berabad-abad merupakan ibu kota Mesir kuno. Seperti kota Thebes yang asli ada sungai Nil, ada patung Luxor atau Sphinx, pahatan-pahatan kuno, dan patung Amenhotep III yang merupakan ayah dari Amenhotep IV, yang kemudian mengubah gelarnya menjadi Akhenaten setelah mengikuti dakwah Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Film ini menceritakan seorang nabi paling tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, mulai sejak ia kecil sampai menjadi orang yang besar di Mesir. Film ini berjumlah 45 episode dan perlu sekitar 36 jam untuk menonton video fullnya. Jika kalian mau menonton fullnya, kalian bisa cari di YouTube dan platform-platform lain karena di sana sudah banyak yang menyediakannya. Tapi untuk mempersingkat filmnya, maka akan saya rangkumkan untuk kalian agar kalian tidak membutuhkan waktu yang sangat lama hingga membuat pekerjaan kalian terbengkalai. Oke, biar tidak lama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di suatu daerah bernama Faddan di bagian selatan negara Babilonia tinggallah seorang nabi bernama Yakub alaihissalam. Dialah ayah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika sedang mengembalakan kambingnya, ia berhenti di sebuah kuil yang sedang dikerumuni para warga yang sedang meminta pertolongan kepada berhala yang bernama Ashitar yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. أيتها الآلهة الأم أدخل السرور إلى قلب هذه الأم القلقة واشفي ولدها. Di malam harinya Nabi Yakub berpidato pada warga Faddan menjelaskan bahwa kita hidup di zaman Nabi yang para malaikat saja bersujud kepadanya. Tapi warga Faddan kebanyakan masih menyembah sesuatu yang mereka ciptakan sendiri, bukan menyembah sesembahan yang menciptakan dunia dan seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub juga mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk mereka dan apa yang dikatakannya itu berasal dari kitab-kitabnya. Sampai di sini masih banyak yang tidak percaya kepada Nabi Yakub. Bahkan beberapa warga malah mengatakan bahwa kitabnya itu telah menghina Tuhan mereka. Namun Nabi Yakub mengatakan bahwa kitabnya sama sekali tidak menghina Tuhan mereka. Lalu Nabi Yakub bertanya kepada warga, apakah patung Ashitar yang menciptakan kalian atau justru sebaliknya kalian yang menciptakan patung itu? Beberapa warga pun mulai mempercayai perkataan Nabi Yakub itu yang masuk akal. Tapi tetap saja ada beberapa warga yang tidak mempercayainya dan mempertanyakan apakah Tuhan Nabi Yakub lebih kuat dari Tuhan-Tuhan yang lain. Tak lama kemudian datang seorang pendeta kuil dan membubarkan para kerumunan dengan mengatakan bahwa gara-gara keingkaran Nabi Yakub terhadap Tuhan-Tuhan mereka, maka Faddan dilanda kekeringan yang sangat berkepanjangan. Keesokan harinya di kuil Ashitar terlihat sedang melangsungkan hukuman bagi seorang warga yang melawan patung Ashitar. Para warga melemparinya dengan batu dan menyebutnya Tuhan yang bodoh. Lalu datanglah Nabi Yakub yang akan menebus warga itu, namun para pendeta tidak menyetujui tebusan itu karena warga itu adalah musuh bagi Tuhannya Ashitar. Lalu Nabi Yakub mengatakan, kenapa kalian tidak menangkapku saja, padahal akulah yang paling pertama memusuhi patung Ashitar. Namun para pendeta tidak berani menangkap Nabi Yakub karena dia adalah menantu dari Panglima Faddan. Lalu tak lama kemudian datanglah sang Panglima Faddan dan menyuruh pendeta untuk membebaskan warga itu karena sudah ditebus oleh Nabi Yakub. Dengan rasa takut pendeta itu pun akhirnya melepaskan warga itu. دعوه وشأنه وأطلقوا سراح المحكوم. الشكر لك يا سيدي، شكرا جزيلا لك. ماذا تفعل؟ Nabi Yakub ini memiliki 4 istri dan 11 anak. Istri pertama Nabi Yakub ini bernama Rahil, tapi karena bertahun-tahun dia tidak diberi anak dari Rahil, lalu Rahil menghadiahkan pembantunya untuk diperistri oleh Nabi Yakub agar sang Nabi mendapatkan keturunan. Setelah bertahun-tahun tidak mendapatkan seorang anak, akhirnya Rahil hamil dan akan memiliki seorang anak pertamanya.
Nabi Yakub yang sedang mengembala kambing dengan anak-anaknya mengatakan kepada mereka bahwa suatu saat nanti penggantiku adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintainya, bukan orang yang paling kuat. Yakub juga mengatakan bahwa kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak merupakan manusia terbaik, bukan manusia terkuat. Sedikit penjelasan tentang Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub ini bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak. Lalu tak lama kemudian datanglah warga Paddan mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa Rahil akan segera melahirkan anak pertamanya. Mulailah terjadi kecemburuan yang dirasakan oleh seorang istri yang bernama Balha. Dia takut kalau Nabi Yakub akan lebih mengistimewakan Rahil dan anaknya nanti dibandingkan dengan ketiga istrinya dan anak-anaknya yang lain. Rahil yang sedang ditangani oleh dukun beranak tiba-tiba saja pingsan karena terlalu lemah. Dukun itu pun hanya bisa pasrah karena biasanya jika seorang yang sedang akan melahirkan itu pingsan, maka diperkirakan dia tidak akan selamat. Hal itu membuat salah satu warga di situ mengatakan bahwa ini pasti akibat kemurkaan Dewa Ashitar terhadap Yakub dan Rahil. Namun Yakub yang mengetahui keadaan Rahil semakin memburuk, ia lalu pergi untuk berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ayah Rahil yang merupakan sang panglima Paddan semakin percaya kalau Yakub adalah pembawa petaka bagi warga Paddan. Ditambah lagi dia malah pergi saat istrinya sedang dalam kondisi memburuk. Namun ternyata Nabi Yakub pergi menyendiri untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berdoa sampai malam tiba. Sementara itu di rumah Rahil para warga mulai mengatakan kalau Yakub telah dikutuk oleh para dewa Babilonia. Para pendeta yang mendengar kabar itu pun merasa sangat senang dan berniat akan menolong Rahil untuk membuktikan bahwa Tuhan mereka lah yang akan menang. Mereka pun datang ke tempat Yakub dan mengatakan, kenapa kalian tidak meminta bantuan kepada Tuhan Yakub yang dianggapnya Tuhan yang paling kuat. Nabi Yakub pun datang dan mengusir para pendeta itu dari rumahnya karena dia tidak membutuhkan pertolongan dari para pendeta kuil. Lalu Yakub kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan kuasanya kepada seluruh warga Paddan. Tak lama kemudian ternyata Rahil kembali sadar dan bisa melahirkan bayi pertamanya dengan selamat. Sementara itu penyihir di kuil Ashitar tadi terus memohon kepada Tuhannya agar dia segera menghukum Yakub dan berharap Rahil dan anaknya mati malam ini juga. Tapi tak sengaja dia malah menjatuhkan obor api yang membuat kuil itu terbakar bersamanya. Nabi Yakub yang selama 10 tahun menantikan anaknya dari Rahil, akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya seorang anak yang diberinya nama Yusuf. Di malam itu juga turun hujan yang sangat lebat di Paddan yang Yakub percayai sebagai berkah dari kelahiran Yusuf. Para warga pun lalu membicarakan tentang kelahiran anak Rahil yang lancar dan turunnya hujan di Paddan yang bersamaan dengan lahirnya anak Rahil dan Yakub. Warga yang tadi mengatakan bahwa Yakub dan Rahil terkena kutukan sangat terkejut mengetahui Rahil dan bayinya lahir dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sementara itu para warga yang menyadari bahwa kuil Ashitar sedang kebakaran, mereka pun lalu berbondong-bondong ke kuil untuk memadamkan api. Sang panglima Paddan merasa aneh karena hujan lebat tidak bisa memadamkan api yang ada di kuil Ashitar. Kebakaran itu akhirnya mengakibatkan penyihir Ashitar mati terbakar di dalam. Para warga mulai mempertanyakan kenapa penyihir bisa terbakar, kemana Tuhan Ashitar, kenapa tidak bisa memadamkan api di kuil. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa penyihir itulah yang terkena celaka karena berusaha melawan Tuhan dari Nabi Yakub alaihissalam. Setelah kejadian itu, sang panglima pun memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Yakub disertai para warga yang lain yang sekarang mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sangat kuat. Mereka juga meninggalkan kuil yang sedang terbakar tanpa memadamkan apinya terlebih dahulu. Para warga Paddan akhirnya kini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. 5 tahun berlalu di Paddan dan dalam waktu itu pun rahmat Allah mengalir terus kepada penduduk Paddan. Yusuf yang kini sudah beranjak menjadi anak-anak diajak oleh Rahil dan Yakub untuk pergi ke sebuah padang gurun.
Mulailah terjadi kecemburuan yang dialami oleh istri lain karena Nabi Yakub lebih mengistimewakan Rahil daripada istri lainnya. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari daerah Kan'an Palestina, daerah asal Nabi Yakub, membawa berita bahwa Nabi Ishak alaihi salam telah berpulang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itu membuat Nabi Yakub harus berhijrah menuju Kan'an, menggantikan Nabi Ishak untuk memimpin warga Kan'an. أبوك إسحاق التحق بالملكوت الأعلى. Sebelum pergi, Nabi Yakub berpidato di hadapan para warga Faddan bahwa Allah telah memberikan hidayah kepada semua warga Faddan yang dulunya penyembah berhala. Nabi Yakub dan keluarganya pun akhirnya berangkat ke Kan'an di daerah Palestina. Di tengah perjalanan, Yusuf bertanya kepada bibinya yang bernama Layya dengan mengatakan kenapa ibunya Balha dan Zalfa tidak menyukai ibunya Yusuf, Rahil. Yusuf mendengar hal itu dari kakaknya yang bernama Yahuda. Bibinya pun menjawab mungkin mereka merasa kehilangan kedudukannya di hadapan Nabi Yakub karena Rahil telah melahirkanmu. Tetapi sebenarnya Nabi Yakub adalah orang yang adil. Di malam harinya pun kita diperlihatkan Balha yang mengatakan kepada Layya bahwa dia merasa cemburu karena Nabi Yakub lebih memuliakan Rahil dan Yusuf. Layya pun mengatakan dengan tulus bahwa wajar saja jika Nabi Yakub memperlakukan Rahil seperti itu karena dia baru saja melahirkan anak pertamanya. Dulu kita juga diperlakukan sama oleh Nabi Yakub. Tapi Balha yang sudah dikuasai oleh setan tetap saja tidak menerima jawaban dari Layya dan malah memanas-manasi anaknya. Di saat rombongan hampir sampai di Kan'an, Rahil yang hamil anak kedua mulai merasakan kontraksi yang tandanya dia akan segera melahirkan. Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk membangun tenda agar bisa menjadi ruang persalinan bagi istrinya itu. Nabi Yakub kembali berdoa kepada Allah untuk kelancaran persalinan Rahil, tapi Allah berkehendak lain. Rahil kembali ke sisi Allah sedangkan bayinya baik-baik saja. Kejadian itu membuat Nabi Yakub dan Yusuf menangis bersedih. Begitu juga dengan Layya, kakak dari Rahil, yang langsung menggendong bayinya. Tapi tidak untuk Balha yang kelihatan merasa senang karena kini Rahil saingannya telah tiada. Setelah Rahil meninggal, dia langsung disemayamkan oleh Nabi Yakub lalu mendoakannya. Nabi Yakub lalu menamai anak keduanya dari Rahil dengan nama Benyamin, yang artinya tangan kanan, di mana nantinya dia akan menjadi tangan kanan dari Nabi Yakub. Saat dalam perjalanan menuju Kan'an, Yusuf yang sudah tidak memiliki ibu kandung diperebutkan oleh bibi-bibinya untuk diasuh. Tapi Yakub berkata jika Yusuf tidak boleh jauh darinya. Hal itu membuat Balha dan Zalfa kembali merasa cemburu karena anak Rahil diperebutkan oleh bibi-bibinya, bahkan oleh Nabi Yakub. Setelah sampai di Kan'an, mereka disambut oleh warga dan langsung menuju makam Nabi Ishak. Di sana Nabi Yakub mendoakan Nabi Ishak dan diberi jubah peninggalan dari kakeknya Nabi Ibrahim yang dulu dipakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub dan nantinya akan diwariskan kepada Nabi setelahnya. Seluruh warga Kan'an sangat mempercayai, bahkan sudah memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Terlihat juga anak tertua Nabi Yakub yang bernama Yahuda membayangkan jika kelak dialah yang akan menjadi penerus risalah kenabian Nabi Yakub. Dia juga bertanya kepada adiknya yang bernama Syamun tentang siapa yang akan mewarisi jubah itu. Mereka masih saja berpikir bahwa penerus Nabi Yakub adalah yang terkuat, bukan orang yang terbaik. Hari-hari Yusuf kecil berjalan seperti layaknya anak kecil pada umumnya. Namun seperti biasa, Balha selalu memberikan sindiran kepada Yusuf bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan itu langsung dibalas oleh adik dari Nabi Yakub yang bernama Faiqah, yang sekarang merawat Yusuf dengan mengatakan, kenapa kau tidak mati saja agar anakmu menjadi anak yatim? من يقول إن اليتم مؤلم طوبى لحال الأيتام العطف بعد موت. Ucapan itu langsung membuat Balha menyesal dan ketakutan. Nabi Yakub juga memperingatkan adiknya agar tidak memberi kasih sayang kepada Yusuf secara berlebihan, karena itu akan membuat iri saudara-saudara yang lainnya. Namun Faiqah langsung menjawab pernyataan Nabi Yakub itu dengan mengatakan bahwa sebenarnya yang menyudut rasa iri pada anak-anak adalah Balha dan Zalfa. Dan benar saja anak-anak yang lain terlihat iri kepada Yusuf karena ia selalu diberi pakaian yang bagus oleh Faiqah sedangkan mereka tidak.
Di sisi lain, Yahuda dan Lawi yang juga anak tertua Nabi Yakub mulai curiga kepada Nabi Yakub karena selama ini Yakub tidak pernah lagi ikut mengembala kambing karena kesibukannya menjaga Yusuf. Tapi Lawi berpikiran berbeda dengan Yahuda bahwa seorang nabi haruslah berada di tengah para umatnya. Malam harinya saat akan mendapatkan pidato dari Nabi Yakub, Faikoh memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak untuk Yusuf. Hal itu langsung membuat Balham menghasut Yahuda bahwa sabuk itu harus diberikan kepada Nabi setelah Nabi Yakub. Dalam pidatonya Nabi Yakub bertanya kepada orang-orang bagaimana cara membuang kedengkian. Namun pertanyaan itu langsung dijawab oleh Yusuf yang masih kecil. Dan hal itu sontak membuat semua orang terpana karena jawaban Yusuf benar. Keesokan harinya anak-anak yang lain kembali melihat Nabi Yakub sedang memangku Yusuf. Hal itu membuat anak-anak itu iri kepadanya. Tapi tidak untuk Lawi yang mengatakan bahwa mereka juga dulu waktu kecil sama diperlakukan seperti itu oleh Nabi Yakub. Hal itu langsung ditanyakan oleh Yahuda kepada Nabi Yakub kenapa dia lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Yakub pun menjawab bahwa dulu mereka juga sama diperlakukan seperti itu. Dia juga menyayangi semua anaknya secara adil. Tapi karena Yusuflah yang paling kecil, maka anak-anak yang lain menjadi salah pandangan terhadapnya. ألم أكن أجلسكم في حجري عندما كنتم صغارا في مثل سني؟ أنا أحسبكم رجال العائلة وملجأي عند النوائب. Suatu hari terjadi kejadian yang tak disangka saat Yusuf sedang bermain petak umpet bersama saudara-saudaranya. Dia menghilang dan membuat Faikoh dan yang lainnya panik mencarinya. Yusuf! 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 Namun ternyata Yusuf cuma ketiduran di dalam sebuah guci saat ia sedang bersembunyi. Hal itu membuat daya kakak dari ibu Yusuf mengambil Yusuf dari Faikoh sebagai pengasuhnya, karena ia berpikir Faikoh telah lalai menjaga Yusuf. لذا لن أدعه يغيب عني بعد اليوم. Tapi Faikoh yang sudah menganggap Yusuf sebagai anaknya sendiri meminta izin kepada Nabi Yakub untuk diberikan kesempatan menjaga Yusuf sekali lagi. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Yusuf tinggal bersama Faikoh untuk beberapa hari saja. أنا لا أسألك غير أن تمنحني فرصة جديدة. فرصة واحدة فقط. بضعة أيام لا غير. Lalu Faikoh yang ingin merawat Yusuf secara penuh memiliki ide dan bekerja sama dengan Yusuf yang masih polos. Faikoh memakaikan sabuk warisan Nabi Ishak pada Yusuf dan mengatakan pada semua orang bahwa sabuk milik Nabi Ishak dicuri seseorang. لقد ضاع حزام نبي الله إسحاق. Dia juga mengatakan pada Yakub mungkinkah Yusuf yang mengambil sabuk itu karena ia sangat menyukainya. Yakub langsung menyangkal bahwa Yusuf telah mencuri sabuk itu. Namun saat Yusuf diperiksa, semua orang melihat sabuk itu sudah terikat di perut Yusuf. لقد عثرت على الحزام. Tujuan Faikoh melakukan hal itu adalah untuk menunjukkan pada warga Kan'an bahwa Yusuf mencuri sabuk Nabi Ishak. Dan tradisi yang berlaku di Kan'an, barang siapa yang menangkap pencuri barang miliknya maka ia berhak menjadikannya pelayan selama 4 tahun. Sebagai keluarga Nabi, mereka pun harus mematuhi aturan yang sudah ada itu. Dan pada akhirnya Yusuf kembali tinggal bersama Faikoh selama 4 tahun ke depan. Sebenarnya Nabi Yakub sudah tahu bahwa itu adalah rencana Faikoh yang bisa membuat masalah tentang hak asuh Yusuf menjadi selesai dan tak perlu diperebutkan lagi. Hari demi hari dilalui Yusuf bersama Faikoh yang selalu menyayanginya seperti layaknya anak sendiri. Suatu ketika Yusuf bermimpi aneh yang langsung diceritakan kepada Nabi Yakub. Mimpi Yusuf itu adalah ketika dia bermain dengan kakak-kakaknya di ladang, ia menancapkan tongkatnya di tanah. Lalu tongkat itu berubah menjadi pohon yang sangat besar dan tinggi serta memiliki daun yang hijau menaungi kakak-kakaknya. Nabi Yakub ini ditakdirkan oleh Allah memiliki kemampuan untuk bisa menakwilkan mimpi atau menerjemahkan mimpi seseorang. Dia sebenarnya juga sudah tahu arti dari mimpi Yusuf kecil, tapi dia enggan menceritakan pada keluarganya karena ia berusaha mencegah dampak buruk jika semua orang mengetahui arti mimpi dari Yusuf. Akhirnya arti mimpi itu pun hanya disampaikan kepada Yusuf, Faikoh dan pelayannya bahwa suatu saat nanti Yusuf akan mendapatkan kedudukan mulia dan terpuji dibandingkan saudara-saudaranya. Dahulu Nabi Ishak selalu berdoa supaya banyak nabi datang dari keturunannya, dan ketika Nabi Yakub mempertanyakan siapa yang akan menjadi penerus risalahnya, dia berharap Yusuflah orang yang akan menjadi nabi setelahnya. Yusuf yang masih tidak tahu tentang kenabian lalu diceritakan oleh Nabi Yakub tentang apa itu risalah nabi.
Yakub juga menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan tafsir mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena mungkin saja api kedengkian akan menyala di hati mereka, sehingga itu akan menyebabkan mereka akan memusuhi Yusuf. Di siang itu juga Nabi Yakub menuju ke ladang untuk membawakan makanan kepada anak-anaknya yang sedang mengembala kambing. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya kenapa Yakub harus repot-repot membawakan makanan untuk mereka tak seperti biasanya. Ternyata Yakub ini sedang merindukan anak-anaknya yang lain dan ingin menemani mereka untuk mengembala kambing. Tapi anak-anaknya malah merasa jika selama ini mereka kurang diperhatikan oleh Yakub sejak kehadiran Yusuf dan Benyamin. Mereka pun juga cemas dengan mimpi Yusuf karena menurut mereka yang bekerja keras menghidupi keluarga adalah mereka, tapi kenapa yang akan menjadi pengganti Yakub adalah Yusuf? Yakub lalu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tafsir mimpi Yusuf memiliki arti bahwa dia melindungi saudara-saudaranya karena daun hijau itu menaungi mereka semua, dan pengganti dirinya akan ditentukan oleh Allah bukan oleh Yakub. Yakub juga meminta agar anak-anaknya saling menyayangi satu sama lain agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah pidato Yakub itu tiba-tiba datang seekor serigala yang terlihat akan memangsa ternak milik mereka. Mereka pun langsung bergegas menggiring ternaknya menjauh dan mengusir serigala itu. Setelah mereka pulang, Yakub bersama anak-anaknya makan bersama dan menceritakan kejadian yang tadi malam dialami oleh mereka. Di sini Yusuf menanyakan kepada Yakub apakah dia boleh pergi ke ladang bersama saudara-saudaranya. Namun Yakub pun melarangnya karena Yusuf masih kecil dan akan mengizinkannya nanti kalau dia sudah besar. Malam harinya para anak-anak menceritakan arti mimpi Yusuf yang diceritakan oleh Yakub kepada ibunya Balha dan Zalfa. Dan lagi-lagi di sini mereka berdua menghasut anak-anaknya untuk tidak percaya dengan perkataan Yakub yang hanya ingin membuat mereka diam. Zalfa juga mengatakan bahwa menurut Balha Yusuf akan unggul dan akan menjadi pemimpin saudara-saudara yang lain. قد تعني أنه يحبكم جميعا لا تصدقوا فقد أراد يعقوب أن يسكتكم. Singkat cerita, Yusuf yang sudah beranjak besar mengetahui bahwa Faiqah sedang sakit-sakitan. Dia mengatakan bahwa ajalnya sudah tidak akan lama lagi. Sebelum meninggal, Faiqah meminta maaf kepada semuanya sebab selama ini dia bisa mengasuh Yusuf karena tipu dayanya dan menuduhnya sebagai seorang pencuri. Dia juga mengakui semuanya bahwa Yusuf sebenarnya bukan seorang pencuri dan mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Dia meminta untuk memberitahu semua orang bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faiqah juga berpesan kepada Yakub untuk menjaga Yusuf baik-baik karena dia akan menjadi nabi setelah Nabi Yakub. Faiqah pun meninggal dengan tenang setelah mengungkapkan semua kebenaran yang terjadi kepada semua orang. Di suatu malam Nabi Yakub bermimpi sesuatu yang mengerikan di mana ada seorang anak yang sedang dikejar oleh segerombolan serigala lalu dijatuhkan ke dalam sebuah jurang. Para serigala itu juga akan memangsa si anak yang seumuran dengan Yusuf, namun dia tidak melihat jelas wajah anak itu. Yakub yang dibangunkan oleh Zalfa lalu menceritakan semua kejadian di mimpi itu, dan Zalfa pun langsung menceritakan ke anak-anaknya yang menganggap anak di dalam mimpi itu adalah Yusuf. Karena setelah bangun, Yakub langsung memeluk Yusuf dengan erat. Para anaknya juga menjawab perkataan ibunya bahwa jika benar itu Yusuf, pasti para serigala itu adalah mereka kakak-kakaknya. Zalfa pun memarahi anak-anaknya untuk tidak sembarangan berkata. Ketika Zalfa menceritakan mimpi itu kepada Balha, ia malah menganggap mimpi itu sangat bagus. Karena Yusuf akan diserang segerombolan serigala dan itulah yang memang seharusnya anak-anak mereka lakukan kepada Yusuf. Cerita mimpi itu langsung menyebar kepada semua saudara-saudara Yusuf yang membuat mereka semakin iri kepada Yusuf. Karena dalam mimpi pun ayah mereka selalu melihat Yusuf. Tapi lagi-lagi Lawi selalu berbeda pendapat dengan anak-anak yang lain. Dia berpikir bahwa Yusuf mendapatkan kasih sayang yang lebih karena dia tidak lagi memiliki ibu, sedangkan mereka masih punya semua. Yakub lalu datang dan menceramahi anak-anaknya tentang mimpi itu. Dia berkata bahwa jangan menerima begitu saja apa yang telah mereka dengar yang kemudian membuat mereka berpikir macam-macam. Di sini Yakub menjelaskan mimpinya yang bukan ditujukan untuk Yusuf, karena dia tidak melihat jelas wajah anak itu. Yakub juga menjelaskan kenapa dia begitu menyayangi Yusuf karena Yusuf yang sudah tidak memiliki ibu lagi.
Dan tak mungkin lagi dia memperlakukan Yahuda anak tertuanya seperti Yusuf sekarang, karena Yahuda sudah dewasa. Maka dari itu mereka semua salah sangka jika Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Padahal dulu mereka juga sama diperlakukan seperti Yusuf waktu kecil saat ini. Salah satu anaknya yang bernama Ashir juga menyaksikan kepada semua bahwa Yakub selalu memberikan selimut saat ia sedang tidur, dan memperlakukan anak yang lain seperti itu juga. Yakub memberitahu anak-anaknya bahwa mereka memiliki perilaku yang seperti orang dengki, di mana itu adalah perilaku setan. إن أقوالكم وأفكاركم تفوح منها رائحة الحسن إنها من نفثات الشيطان. Saat sedang istirahat mengembala kambing, para anak-anak didatangi oleh orang asing yang mengatakan bahwa ia mengetahui semua masalah yang mereka alami saat itu, dan ia juga datang demi mereka. Dia juga menghasut mereka dengan mengatakan bahwa di dalam mimpinya dia melihat mereka yang sedang memandu anak kecil, seakan-akan mereka adalah budaknya dan anak itu adalah tuan bagi mereka. Lalu saat orang itu pergi, mereka menyadari bahwa muka orang itu sangat buruk dan baunya sangat busuk. Dan tak lama kemudian orang yang tadi sudah pergi itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak entah kemana. Yahuda juga berkata bahwa mimpi orang itu sangat mirip dengan mimpi Yusuf saat itu. Anak-anak Nabi Yakub ini memang sudah dikuasai oleh setan. Mereka sengaja merusak ladang milik warga lain, dan saat warga itu protes, dia malah dihajar oleh anak-anak Nabi Yakub. Mereka juga menyatakan diri sebagai pemilik tanah Kan'an hingga berhak melakukan apapun. Yakub pun langsung memarahi anak-anaknya itu dan meminta maaf kepada salah satu warga yang menjadi korban, lalu akan mengganti kerusakan kebunnya. Malam harinya Nabi Yakub yang sedang bermunajat kepada Allah melihat Yusuf yang sedang bermimpi. Setelah dibangunkan, Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Dia mengatakan bahwa ketika dia sedang di tengah padang gurun, turun sebuah cahaya dan singgasana yang lalu diduduki oleh Yusuf. Ketika itu dia diberikan pakaian yang bagus, lalu datang matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud di hadapannya. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Yakub lalu menjelaskan mimpi Yusuf itu bahwa matahari yang ada di hadapannya adalah Nabi Yakub sendiri, dan bulan adalah ibunya Yusuf, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya Yusuf yang lain. Yusuf juga ketika sudah dewasa nanti akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan manusia dan para wali-wali Allah. Yakub lalu berpesan kepada Yusuf agar jangan sekalipun dia menceritakan mimpinya kepada siapapun sampai tibanya waktu itu, apalagi kepada saudara-saudaranya, karena mungkin saja mereka akan iri dan melakukan kejahatan kepada Yusuf. Dan jangan juga diceritakan kepada ibu-ibu tirinya karena mereka akan menyebarkan kepada yang lain. Yusuf mempertanyakan apakah mungkin saudara-saudaranya akan jahat kepadanya padahal mereka adalah anak-anak Nabi. Yakub mengatakan, jangan pernah lengah dengan kekuatan setan, anakku. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh Balha yang sudah dikuasai oleh setan. Yakub juga mengatakan kepada Yusuf bahwa Allah telah memilihnya dan memberikan ilmu takwil mimpi yang akan melebihi Yakub nantinya. Keesokan harinya Balha mulai menceritakan kepada semuanya tentang apa yang telah ia dengar tadi malam. Ketika Yahuda menanyakan langsung kepada Yusuf tentang mimpi itu, Yusuf tak mau menceritakannya karena sudah berjanji pada Yakub untuk merahasiakan semuanya. Yahuda yang marah lalu akan memukul Yusuf, tapi dia ditahan oleh Lawi. Balha yang melihat kejadian itu mulai merasa senang karena kini Yahuda sudah mulai berani melawan Yusuf. Yusuf pun mulai bertanya-tanya kenapa Yahuda tak menyukainya, padahal Yakub selalu mengatakan bahwa saudara harus saling menyayangi dan menghormati. Yusuf lalu mengatakan kepada Yakub bahwa saudara-saudaranya mengetahui jika Yusuf telah bermimpi. Hal itu membuat Yakub pun tahu kalau itu pasti ulah dari Balha. Yakub pun langsung memarahi Balha karena perilaku buruknya sering mengadu domba anak-anaknya. Dia juga yang sering mengajak Zalfa dan Laya untuk ikut mengadu domba anak-anak yang lain. Akhirnya Yakub pun mengancam bahwa jika sekali lagi Balha berbuat ulah maka dia akan dikembalikan ke Paddan oleh Nabi Yakub. لا 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 أنا
أنا جاريتك ولا أحد لي سواك. Sementara itu para anak-anak yang lain sedang membahas arti mimpi Yusuf yang membuat mereka semua menjadi cemas. Yahuda juga merencanakan untuk membunuh Yusuf agar Yakub kehilangan Yusuf dan bisa kembali sayang kepada mereka. Ternyata syaitan juga berada di antara mereka yang terus menyulut api kedengkian. Rencana itu langsung dibantah oleh Lawi yang selalu berpikir jernih dengan mengatakan bahwa membunuh saudara serta membangkang ayah adalah sebuah dosa besar dan hukumannya adalah api neraka. Yahuda yang sudah dikuasai setan dengan gampangnya mengatakan jika sudah membunuh Yusuf mereka bisa bertaubat lagi pada Allah karena Allah Maha Pengampun. Lawi yang kalah suara dengan anak-anak yang lain memiliki rencana lain untuk membuang Yusuf ke suatu tempat yang jauh agar dia tidak bertemu lagi dengan Yakub. Dengan begitu dia berpikir Yakub akan melupakan Yusuf dan kembali lagi menyayangi mereka. Lawi juga mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa mereka harus melupakan rencananya untuk membunuh Yusuf. لقد أفرط أبونا في تدليل هذا الولد اليتيم والتافه لكنني لن أسكت أبدا ولن أقبل بأن أصير عبدا لابن راحيل لابد أن يموت. فلا تستسهل التلفظ به. أحذركم يا إخوتي من أن قتل الأخ وعصيان الأب ذنب عظيم والله تعالى غفور رحيم وسيغفر لنا. وماذا لو سلبنا الله تعالى القدرة على التوبة؟ إلا إذا اقترح علينا طريقة أفضل من طريقة يهوذا للتعامل مع يوسف. افعلوا شيئا لكي لا تقع عينا أبينا على يوسف. أبعدوه عن أبينا فلنتفق أولا على استبعاد خيار قتل أخينا يوسف. Keesokan harinya mereka melakukan rencana itu dengan mengajak Yusuf untuk pergi mengembala kambing. Awalnya Yakub melarang mereka mengajak Yusuf karena Yusuf masih kecil. Tapi Syamun mengiming-imingi Yusuf untuk pergi mengembala kambing. Yusuf pun sangat tertarik untuk ikut mengembala kambing dengan mereka karena Syamun menceritakan tentang suasana di sana yang membuat Yusuf merasa penasaran. Yusuf lalu minta izin sendiri kepada Nabi Yakub agar diizinkan ikut saudara-saudaranya mengembala kambing. Karena Yusuf sendiri yang meminta, akhirnya Yakub pun mengizinkannya untuk pergi mengembala kambing bersama saudara-saudaranya. Tapi sebelum itu Yakub memakaikan jubah warisan milik Ibrahim di mana jubah itu berasal dari surga. Dengan rasa cemas yang begitu besar, Yakub pun melepaskan Yusuf kecilnya itu untuk ikut mengembala kambing bersama kakak-kakaknya. Setelah sampai di ladang, Yahuda yang sudah tidak bisa memendam rasa dengkinya kepada Yusuf langsung memukulinya sampai babak belur. Semua saudara yang lain pun ikut juga memukul Yusuf yang terus meminta tolong kepada ayahnya. Hanya Lawi saja yang tidak ikut dalam pemukulan itu. Dan ketika Yahuda akan berusaha membunuh Yusuf, Lawi datang menghadangnya lalu mengatakan, "Ini bukanlah kesepakatan kita, Yahuda. Yang kita inginkan adalah untuk memisahkan ayah dan Yusuf, bukan untuk membunuhnya." Lalu mereka semua bingung akan membuang Yusuf kemana agar bisa jauh dengan Nabi Yakub. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah sumur dan berpikir bahwa Yusuf akan dibuang ke sana. Mereka berharap Yusuf akan ditemukan oleh kafilah dagang yang mengambil air di sumur itu. Lawi sebenarnya tak tega membuang adiknya sendiri ke sumur itu, tapi karena dia kalah suara dengan saudara-saudara yang lain, akhirnya dia terpaksa menyetujuinya. Sebelum diceburkan ke sumur, Yusuf mengatakan kepada Lawi bahwa dia tetap menyayangi saudara-saudaranya meskipun mereka berbuat jahat kepadanya, dan memperingatkan Lawi agar jangan sampai Yakub tahu tentang hal ini. Karena jika seorang nabi marah dan mengutuk, maka binasalah mereka semua. Yusuf juga berpesan kepadanya agar segera bertaubat kepada Allah, karena peristiwa ini pun tak mungkin luput dari penglihatannya. أنا أحبك يا أخي وأثق بحسن سريرتك. إياك أن يطلع أبونا يعقوب على الظلم الذي نزل بي بأيديكم. ما جرى ويجري اليوم ليس خافيا أبدا على الله. توبوا إلى الله. Setelah itu Yusuf pun diceburkan oleh saudara-saudara lainnya hingga ia pingsan di dalam sumur. Di alam bawah sadarnya Yusuf bertemu kakek-kakek tua yang sudah menunggu kedatangannya dari masa lampau. Dia diberitahu oleh Nabi zaman dahulu tentang kehebatan Yusuf, maka dia ingin sekali bertemu dengan Yusuf. Dia juga mengetahui kalau akan terjadi peristiwa tragis di sumur ini, dan hal itulah yang membuatnya menunggu kedatangan Yusuf di situ. Setelah Yusuf sadar, ia langsung memanggil Lawi dan mengatakan jika ia ketakutan berada di kegelapan. Lawi! Yusuf
يوسف لا أعرف كيف نجوت. أخرجوني الآن أرجوكم، أنا أخاف الظلم. إذا أنتم أردتم قتله منذ البداية يا إخوتي، وتعلمون أيضا أن ماء هذه. Tapi lagi-lagi Lawi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tahu Yusuf selamat, Yahuda pun lalu menyuruh semua adik-adiknya untuk pergi dari sana, berharap Yusuf akan mati kelaparan di dalam sumur. Setelah membuang Yusuf ke sumur, saudara-saudaranya sangat takut untuk pulang dan bertemu Nabi Yakub. Mereka pun menunggu sampai malam agar bisa menutupi keburukan mereka. Mereka juga memiliki ide untuk mengatakan kepada Yakub kemana Yusuf. Mereka akan mengatakan bahwa Yusuf dimakan oleh serigala dan akan memperlihatkan pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah kambing, agar terlihat dia memang dimangsa oleh serigala. Saat mereka sampai di Kan'an, semua keluarga ternyata sudah menunggu kehadiran mereka, terutama Yakub yang sangat mencemaskan Yusuf. Ketika anak-anaknya datang sambil berpura-pura menangis, Yakub menyadari bahwa Yusuf tidak ada di antara mereka, lalu ia pun jatuh pingsan. Saat sudah sadar, Yakub menanya Yahuda apa yang sebenarnya terjadi. Yahuda dan Syamun pun menceritakan jika Yusuf dimangsa oleh segerombolan serigala saat mereka sedang mengembala kambing. Dengan sandiwaranya, mereka semua mengarang cerita seakan-akan kejadian itu sangat mengerikan bagi mereka. Yahuda juga memberikan pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah kambing tadi kepada Nabi Yakub, agar dia percaya bahwa memang Yusuf dimangsa oleh para serigala. Yakub pun percaya jika itu adalah pakaian milik Yusuf yang membuatnya semakin bersedih dan kembali pingsan. Setelah Yakub sadar, dia mulai curiga terhadap anak-anaknya bahwa cerita yang mereka ceritakan itu telah dibuat-buat. Karena menurutnya serigala yang memangsa Yusuf sangat baik hati, karena para serigala itu memangsa Yusuf tanpa mencabik-cabik pakaiannya. Seketika mereka pun terdiam mendengar perkataan ayahnya itu. Zalfa pun kembali mengingatkan mimpi Yakub tentang seorang anak yang diserang kawanan serigala waktu itu. Tapi Yakub tidak percaya kalau Yusuf diserang oleh kawanan serigala, karena bajunya saja tidak ada yang robek sedikit pun. Yahuda dan Syamun merasa aneh kenapa pakaiannya masih utuh dan masih berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Yakub memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia memperingatkan kepada anak-anaknya karena mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu, dan dalam peristiwa ini setan telah menghantui mereka semua. Setelah Yakub pergi, mereka pun mulai cekcok karena Yakub tidak mempercayai perkataan mereka semua. Mereka juga akan terus bersandiwara sampai ayahnya bisa percaya apa yang mereka katakan tadi. هاهم إخوتي. أين يوسف؟ أين هو؟ أبي من يوسف؟ سقط مغشيا عليه. أين هو يوسف؟ ماذا حصل؟ إننا مت قبل أن نرجع ونقف هذا الموقف معكم. أنا وإخوتي لا نعلم تفاصيل ما جرى، صدقني. عثرنا على قميصه الملطخ بالدم، لقد أكلته الذئاب. أنا أشم رائحة أخي. يا له من ذئب حنون من غير أن يمزق قميصه. Sementara itu di sumur, Yusuf didatangi oleh malaikat wahyu yaitu Jibril alaihi salam. Yusuf pun kaget melihat sosok malaikat Jibril dan menanyakan siapakah dirinya. Jibril lalu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah untuk menemani dan membuat hati Yusuf tenang. Yusuf langsung menceritakan kepada Jibril tentang kejahatan saudara-saudaranya sampai dia babak belur. Jibril pun mengatakan dengan izin Allah, luka di tubuh Yusuf semuanya sudah sembuh. Yusuf kembali bertanya bagaimana cara mengobati luka hatinya yang telah dizalimi oleh para saudaranya. Tapi dia tidak ingin saudara-saudaranya itu dihukum karena dia sangat menyayangi mereka semua. Dia hanya bingung kenapa para saudaranya tidak menyukainya dan apa salahnya kepada mereka.
Jibril menjelaskan setelah peristiwa ini kelak keturunan Bani Israel juga akan melakukan hal yang sama kepada keturunan Nabi, bahkan sampai membunuhnya. Semua Nabi akan mendapatkan perlakuan buruk dari mereka. Nah, Nabi Yakub ini dikenal juga dengan nama Israel, makanya keturunannya nanti akan disebut dengan Bani Israel. Yusuf juga mengungkapkan kepada Jibril bahwa dia menginginkan agar mereka segera bertaubat kepada Allah. Jibril langsung menjawab perkataan Yusuf itu bahwa nantinya dialah yang akan memaksa para saudaranya untuk bertaubat kepada Allah setelah waktu yang cukup lama. Yusuf nantinya akan berkuasa atas mereka dan membuat mereka menyesali semua ini. Sebelum pergi, Jibril mengatakan kepada Yusuf bahwa dia harus terbiasa menjalani banyak kesulitan. Keesokan harinya semua warga Kan'an dan keluarga Yakub mencari Yusuf di sekitar ladang gembala yang biasa mereka tempati. Saat beberapa warga mendekati sumur Yusuf, malaikat Jibril kembali datang kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf untuk tidur. Karena Allah berkehendak lain bahwa Yusuf belum boleh bangun dan kembali ke ayahnya Nabi Yakub. Tapi saat saudara-saudaranya mendatangi Yusuf, dia pun terbangun dan mengatakan jika dia baik-baik saja. Hanya saja dia merasa lapar. Lawi yang membawa bekal langsung memberikannya makanan dan menceritakan keadaan ayahnya yang terus bersedih karena kehilangan Yusuf. Singkat cerita, ada sekelompok kafilah atau pedagang sedang berada di sekitar sumur Yusuf. Di saat itu juga datang badai pasir yang membuat kafilah itu harus kehilangan arah untuk menuju Mesir. Ternyata pemimpin kafilah itu juga pemeluk agama Tauhid, karena dia juga merupakan cucu dari Nabi Ibrahim. Pria itu bernama Malik. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju Mesir, tapi karena mereka kehabisan air, mereka harus mencari air terlebih dahulu agar persediaan mereka bisa mencukupi saat dalam perjalanan. Ketika kafilah itu mendekati sumur Yusuf, para saudara-saudara Yusuf segera bersembunyi karena mereka tidak ingin ketahuan. Malik sebenarnya sudah tahu bahwa di sumur yang ditempati Yusuf saat ini itu airnya asin dan tidak bisa digunakan untuk minum, karena sebelumnya dia sudah pernah mencobanya. Mereka pun sebenarnya enggan untuk mengambil air di sumur itu, tapi anehnya para hewan yang dikendarai mereka berhenti di depan sumur dan seakan-akan tidak mau melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, Malik pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sana. Salah satu teman Malik berpikiran bahwa para hewan itu pasti mencium bau air, makanya berperilaku aneh seperti itu. Di saat itu juga ada kakek-kakek yang sedang merasa kehausan dan menginginkan air yang sudah menipis. Akhirnya para kafilah itu mencoba mengecek sumur itu untuk memastikan apakah airnya asin atau tawar. Dan dengan kehendak Allah, air sumur yang seharusnya asin berubah menjadi tawar yang membuat Malik merasa aneh mengetahui hal itu. Di sisi lain, saudara-saudara Yusuf mulai berpikir bagaimana jika para kafilah itu menemukan Yusuf di sumur itu. Yahuda pun berniat akan menjual Yusuf kepada kafilah itu sebagai budak agar Yusuf dibawa pergi jauh oleh mereka dan tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi Yakub. Yusuf yang melihat ada seorang sedang mengambil air di sumur berniat akan menaiki talinya. Tapi dia kembali teringat dengan kejadian saat saudara-saudaranya menzaliminya di atas. Ia pun lalu mengurungkan niatnya untuk keluar dari sumur itu. Tak lama kemudian Jibril pun datang dan mengatakan bahwa para kafilah itu diperintahkan untuk menyelamatkannya. Tapi Yusuf juga harus ikut kafilah itu dan tidak boleh kembali ke ayahnya, karena dia akan ditugaskan untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah di suatu tempat. Sebenarnya Yusuf tak tega meninggalkan ayahnya yang selalu bersedih di rumahnya. Tapi Jibril mengatakan bahwa Yakub harus bisa bersabar berpisah dengan Yusuf bertahun-tahun, karena itu adalah kehendak Allah. Jibril juga berpesan kepada Yusuf bahwa dia tidak boleh menyebutkan nama dan jati dirinya kepada kafilah itu. Jika mereka menanyakan namanya, cukup menjawab bahwa Yusuf adalah anak sumur. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur itu yang membuat para kafilah itu terkejut melihat anak yang begitu tampan keluar dari sana. Yusuf terlihat sedang mencari keberadaan saudara-saudaranya.
Dan tak lama kemudian mereka pun datang lalu mengatakan bahwa Yusuf adalah budaknya yang kabur. Mereka pun berniat akan membawa Yusuf pulang, tapi Yusuf sempat mengatakan kepada Malik bahwa mereka telah membuangnya ke dalam sumur itu, yang membuat Malik merasa iba terhadap Yusuf. Ketika Yusuf ditanya oleh Malik apakah benar dia budak mereka, Yusuf hanya menjawab bahwa mereka punya kekuasaan atas dirinya dan penanggung jawab urusannya. هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري. Hal itu membuat Malik berpikir bahwa jawaban Yusuf memiliki beberapa arti, dan hal itu membuat Malik memutuskan untuk tidak mengembalikan Yusuf kepada mereka. Yahuda pun berniat akan merebut Yusuf secara paksa, namun hal itu langsung dicegah oleh Lawi yang lalu menawarkan untuk menjual Yusuf kepada Malik. Malik pun merasa aneh kenapa mereka begitu cepat berubah pikiran. Lawi pun mengatakan bahwa mereka sudah lelah harus selalu mencari kemana Yusuf pergi. Mereka pun saling berunding dan akhirnya mendapatkan sebuah kesepakatan untuk menjual Yusuf. Mereka juga meminta agar membawa pergi Yusuf sejauh mungkin agar dia tidak bisa kembali lagi. Yahuda lalu mengancam Yusuf jika dia kembali lagi ke Kan'an maka dia akan langsung membunuhnya. Mereka juga menandatangani sebuah bukti transaksi penjualan budak agar nantinya Yusuf bisa dijual kembali oleh Malik. Sebelum pergi, Lawi mengatakan kepada Yusuf bahwa para kafilah ini lebih baik dari mereka dan menyuruh Yusuf untuk pergi bersama kafilah itu. Yusuf mengatakan bahwa ini semua memang sudah kehendak Allah bahwa dia harus ikut bersama kafilah ini. Yusuf malah lebih khawatir jika Lawi dan saudara-saudara lainnya tidak diampuni oleh Allah. Yusuf juga meminta Lawi untuk menjaga adiknya Benyamin di rumah. Setelah itu Yusuf pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya bersama kafilah menuju Mesir. Setelah kepergian Yusuf, salah satu saudaranya menyadari bahwa beberapa kambing telah dimangsa oleh kawanan serigala. Mereka pun saling menyalahkan karena kejadian ini. Dan Lawi mengatakan bahwa mulai sekarang kita harus siap-siap ditimpa banyak bencana karena telah menyakiti adik kita. Yahuda yang sudah muak dengan Lawi pun langsung menyerangnya dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Sementara itu di rombongan kafilah salah seorang di sana menyadari bahwa Yusuf telah hilang dan tidak ada di antara para rombongan yang lain. Ternyata Yusuf sedang berada di makam ibunya Rahil yang kebetulan mereka lewati. Orang yang disuruh menjaga Yusuf pun menemukannya di sana dan langsung memukul Yusuf karena sudah membuat dia cemas. Dia sangat marah karena majikannya dulu juga sering berkata bahwa Yusuf sering kabur dari mereka. Ketika dia akan memukul Yusuf lagi, tangannya merasa kesakitan dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Hal itu membuat Malik bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah dia mengetahui bahwa pria itu sakit setelah memukul Yusuf, Malik kembali menanyakan tentang siapa Yusuf sebenarnya. Karena Yusuf mengatakan bahwa dia sedang berdoa di makam ibunya. Dan menurut Malik, para budak seharusnya tidak memiliki makam yang ditandai apapun, apalagi sebuah nisan. Dan ketika Yusuf tahu bahwa Malik ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan penyembah Tuhan yang esa, Yusuf hampir saja mengatakan bahwa dia juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi dia kembali teringat pesan dari malaikat Jibril untuk mengatakan bahwa dia adalah anak sumur. Malik juga meminta agar Yusuf memaafkan orang yang telah memukulnya tadi. Dan Yusuf mengatakan bahwa dia dididik untuk tidak membenci orang lain dan akan memaafkan orang tadi. Di sisi lain, saat para saudara sampai di Kan'an, Yakub kembali bertanya kepada mereka apakah mereka menemukan Yusuf. Dan ketika Yakub menyadari bahwa Yahuda dan Lawi terluka, dia mengatakan bahwa belum apa-apa, serigala yang melukai Yusuf kemarin sudah saling melukai. Kembali pada kafilah yang sedang beristirahat, Malik mengungkapkan bahwa banyak hal aneh yang telah terjadi saat mereka menuju Mesir. Mulai dari badai yang membuat mereka tersesat, hewan yang berhenti di sumur yang seharusnya airnya asin tapi ternyata airnya tawar, sampai menemukan budak yang akan dijual mahal nantinya. Ia berpikir bahwa semua itu memanglah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu Yusuf memperhatikan orang yang memukulnya tadi sedang berdoa kepada Tuhan Ashitar sesembahannya dan meminta pertolongan kepadanya. Yusuf pun mulai berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan tangan orang tadi dan mulai memijat tangan orang itu. Dengan kehendak Allah, tangan orang itu pun sembuh dan kembali seperti semula. Orang itu pun langsung kaget dan menyatakan, "Apa yang telah kamu lakukan hingga membuat tanganku sembuh?"
Padahal Malik juga sering memijatnya tapi tidak berpengaruh sama sekali. Salah satu sahabat Malik yang dari tadi memperhatikan Yusuf pun heran dengannya dan menanyakan, apa yang kamu lakukan tadi saat menatap langit? Apakah kamu penyembah bintang? Jawaban Yusuf tentang Tuhannya membuat sahabat Malik itu terkejut dan kagum, karena Yusuf yang masih kecil memilih Tuhan yang lebih hebat daripada Tuhannya. Orang yang tangannya sembuh itu pun langsung meminta maaf kepada Yusuf karena tadi siang dia telah memukulnya. Yusuf sebenarnya rela dipukul oleh orang itu jika nantinya dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Sahabat Malik tadi juga memimpikan Yusuf bahwa ketika melewati ladang yang tandus, ladang itu langsung ditumbuhi tanaman yang hijau. Dan di atas kepala Yusuf ada awan yang melindunginya dari terik matahari. Hal itu membuat dia mulai bertanya-tanya siapakah sebenarnya Yusuf ini. Siang harinya kejadian tadi malam diceritakan kepada Malik, tapi Malik mengira bahwa dia sembuh karena Yusuf sudah memaafkannya. Tapi sahabatnya mengira bahwa Yusuf ini adalah salah satu dari wali-wali Allah. Tak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang sedang sakit dan Malik mengira bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Yusuf yang merasa kasihan pun selalu menemani kakek itu dalam perjalanan dan selalu mendoakannya. Dia juga mengatakan kepada sang kakek bahwa hidup dan mati adalah keputusan Allah dan menyuruhnya agar tidak putus asa. Yusuf terus berada di sisinya sambil memijat-mijat sang kakek. Dan dengan kehendak Allah, kakek itu akhirnya bisa bangun dan bisa berjalan seperti layaknya saat ia sedang sehat. Sahabat Malik yang terkejut pun kembali menanyakan kepada Yusuf apakah dia yang menyembuhkan kakek itu sama seperti dia menyembuhkan tangannya. Yusuf berkata bahwa yang menyembuhkan sang kakek adalah Allah. Dia hanya berdoa kepada Allah untuk menyembuhkannya. Hal itu pun membuat semua rombongan dan Malik merasa terkejut. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Malik menjelaskan kepada Yusuf tentang negeri Mesir yang maju dan memiliki pemerintahan yang jelas. Yusuf kembali berdoa kepada Allah dan memasrahkan dirinya di negeri asing yang akan segera Yusuf datangi itu. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perbatasan Mesir yang dijaga oleh tentara penjaga. Yusuf merasa pakaian mereka sangat aneh. Malik pun menjelaskan bahwa penutup kepala itu membuat mereka jadi mirip seperti ular, karena negeri Mesir memang dikenal sebagai negeri ular. Dan penduduk Mesir percaya bahwa negeri mereka dijaga oleh seekor ular yang besar. Yusuf juga kembali terkejut melihat banyaknya ternak di sana dan air yang mengalir begitu banyak di sungai. Tapi semua itu hanya dimiliki oleh para dewa dan penguasa Mesir, bukan dimiliki oleh orang-orang biasa, karena penduduk di sini hanyalah pekerja saja dan tidak memiliki apa-apa. Belum apa-apa, Yusuf sudah menyindir dewa Mesir dengan membandingkan dengan Tuhannya yang menciptakan segala sesuatu tapi bukan untuk dirinya. Mereka pun juga tertawa mendengar perkataan Malik yang juga mengatakan bahwa para dewa di sini memiliki ternak, istri, bahkan anak-anak. Dan ternyata di negeri Mesir orang yang berakidah tauhid adalah tindakan kriminal. Makanya Malik berpesan kepada Yusuf jangan sampai dia membicarakan dewa Mesir apalagi menghinanya. Malik juga mengatakan kepada sahabatnya bahwa Yusuf akan segera dijual di pasar budak dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun sahabatnya berpikir bahwa seharusnya mereka tidak menjual Yusuf. Setelah para kafilah sampai di kota Thebes, Yusuf terus terpana melihat keindahan kota yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam harinya saat mereka beristirahat, sahabat Malik kembali menanyakan siapa sebenarnya Yusuf. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan-Tuhannya amat lemah dibandingkan dengan Tuhan Yusuf. Dia juga mulai penasaran dengan Tuhan Yusuf itu dan meminta Yusuf untuk menceritakan tentangnya. Dan pada akhirnya dia juga ingin beriman kepadanya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Yusuf berkata bahwa dia sebenarnya sudah beriman kepada Allah, karena dia sudah bisa menjelaskan tentang keagungan dan kekuatan Allah kepada Yusuf. Dan terlebih lagi dia menganggap lemah Tuhan-Tuhan sebelumnya yang ia sembah. Itulah keimanan sejati, kata Yusuf. Lagi-lagi dia menanyakan siapa sebenarnya Yusuf, karena dia menganggap Yusuf lebih mulia dari mereka semua. Yusuf pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena semua itu adalah kehendak Allah. Dan Allah lah yang membawa Yusuf ke Mesir untuk suatu tujuan.
Setelah sampai di kota Thebes, para kafilah itu akhirnya berniat untuk menjual Yusuf di pasar budak. Mereka memasang harga yang sangat tinggi untuk Yusuf karena menganggap Yusuf ini adalah anak yang tampan dan pintar. Terlihat juga di sana ada pendeta dari kuil Amun yang juga ikut dalam menawar Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf bisa dijadikan pelayan di kuil kelak, karena ketampanannya mungkin bisa menarik banyak orang. Mereka berusaha menawar Yusuf kepada Malik, tapi harga yang ditawarkan belum cocok, karena menurut Malik Yusuf memiliki keahlian lain yang membuatnya menjadi mahal. Di tengah transaksi datang malaikat Jibril mengatakan kepada Yusuf untuk tidak bersedih karena telah dijual sebagai budak, karena sebenarnya kelak dialah yang akan membeli mereka semua. Jibril juga mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu yang mereka tawar saat ini adalah wali Allah, bukan Yusuf bin Yakub. Tak lama kemudian datang seorang bendahara Mesir yang bernama Butifar mencari beberapa budak di pasar. Setelah dia mendapatkan beberapa budak, dia melihat keramaian yang sedang terjadi yang membuatnya tertarik. Dia pun lalu ikut menawar Yusuf karena dia sangat tertarik dengan ketampanannya. Para pendeta berpikir bahwa mereka tidak boleh kalah dari Butifar walaupun mereka menawarkan harga 10 kali lipat. Tapi Butifar yang kaya raya menawarkan harga yang sangat tinggi yang para pendeta tidak bisa lagi menawar karena harganya sudah melampaui batas mereka. Sahabat Malik lalu berpikir bahwa mereka semua memalukan sekali karena seolah-olah sedang menjual beli barang. Dan andai mereka tahu maka emas seperti gunung pun tak sebanding dengan Yusuf. Pada akhirnya Butifarlah yang memenangkan tawaran itu dan membawa Yusuf menuju istananya. Yusuf kembali terpana melihat keindahan kota Thebes, lebih-lebih keindahan di istana Butifar yang sangat besar. Saat Yusuf diajak masuk, datanglah asisten Butifar bernama Kulifer mengatakan bahwa tuannya telah mendapatkan harta karun yang sangat berharga, dan orang bodoh yang menjual anak itu pasti akan menyesal nantinya. Butifar membeli Yusuf ternyata untuk menghadiahkannya kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar menjadikan Yusuf menjadi pelayannya, dan mungkin saja dia akan diangkat anak oleh Zulaikha nantinya. Zulaikha yang melihat Yusuf pertama kalinya pun langsung terpana melihat ketampanannya. Ketika dia mengetahui nama anak itu adalah Yusuf, dia berniat akan mengganti nama yang cocok untuk tinggal di Mesir. Kulifer pun langsung memberi nama Mesir yang mirip dengan Yusuf, yaitu Yuzarsif. Nama itu akhirnya menjadi nama Yusuf saat ini karena Zulaikha juga sangat menyukai nama itu. Jadi mulai sekarang kita akan menyebut Yusuf dengan nama Yuzarsif agar nantinya kita tidak kebingungan. Yuzarsif lalu ditunjukkan kamar tempat tinggalnya oleh Zulaikha yang membuatnya merasa senang dan kembali berterima kasih kepada Allah karena telah memberi karunia sebesar ini. Jibril lalu datang dan mengatakan kepada Yuzarsif bahwa inilah yang Allah janjikan kepadanya dan nantinya dia akan diberi kedudukan yang tinggi. Lalu Yuzarsif juga akan diajari ilmu takwil mimpi yang akan melebihi tafsir mimpi para pendahulunya. Yuzarsif juga akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian tanpa seorang guru pun. Sementara itu di rombongan kafilah sahabat Malik kembali protes terhadap Malik karena telah menjual Yusuf. Dia bercerita tentang keanehan yang terjadi saat mereka bertemu Yusuf, mulai dari terjebak di dalam badai, sumur asin yang menjadi tawar dan menyembuhkan orang sakit. Hal itu membuat Malik berpikir bahwa itu adalah sebuah mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Malik pun sangat merasa menyesal karena berpikir akan untung tapi malah dia merugi telah menjual wali Allah. Sahabat Malik juga mengatakan bahwa sejak bertemu dengan Yusuf dia kini memilih Tuhan Yusuf daripada Tuhan-Tuhan dia sebelumnya. Pada akhirnya mereka pun berusaha mengambil Yusuf kembali di istana Butifar. Mereka beralasan bahwa Butifar telah memberikan uang yang lebih dan mereka berniat akan mengembalikan kelebihannya itu. Mengetahui hal itu, Yuzarsif merasa agak cemas di hadapan Zulaikha dan Butifar. Zulaikha menanyakan kepada Yuzarsif, apakah kau tidak senang berada di sini? Yuzarsif menjawab bahwa dia sangat senang tinggal di sini, tapi dia merasa sedih dengan status budaknya itu. Tapi langsung Zulaikha mengatakan bahwa dia tidak diperlakukan seperti budak sama sekali di istananya. Yuzarsif lalu menjawab pertanyaan Zulaikha itu yang membuat Butifar merasa bahwa jawaban itu sangat cerdas. Tapi Zulaikha memperingatkan Yuzarsif agar selalu menjaga lidahnya.
Tak lama kemudian datanglah Malik yang mengutarakan niatnya mengembalikan uang milik Butifar dan juga meminta waktu untuk berbicara secara empat mata dengan Yusuf. Butifar pun mengizinkan dan mengatakan kepada Zulaikha bahwa penjual itu saja keberatan berpisah dengan Yuzarsif. Malik kembali lagi menanyakan asal-usul Yusuf yang sebenarnya, dan jika Yusuf tidak menjawab maka dia tidak akan pergi dari sana. Sebelum itu Yusuf menyuruh Malik untuk merahasiakannya dari siapapun. Pada akhirnya Yusuf pun mengaku bahwa dia adalah keturunan Nabi Ibrahim. يعقوب ابني إسحاق ابني إبراهيم الخليل. Malik sangat merasa berdosa karena dia telah menjual saudara sepupunya sendiri, karena Yusuf merupakan cucu dari Nabi Ishak sedangkan Malik merupakan cucu dari Nabi Ismail. Yusuf sebenarnya juga sudah tahu bahwa mereka sebenarnya adalah saudara sepupu, namun tidak merasa bersedih karena sudah dijual sebagai budak. Karena itu memang kehendak Allah dan akan menjadi awal peristiwa yang besar. Malik lalu berniat akan membawa Yusuf kembali dan membatalkan transaksi penjualan Yusuf, tapi Butifar menolaknya karena itu sudah terlambat. Dan jika mereka membuat keributan di istana Butifar, maka mereka akan segera dijebloskan ke dalam penjara. Malik pun terus meminta agar Butifar membatalkan transaksi itu yang membuatnya terlibat keributan di sana. Dan akhirnya mereka berdua akan dijebloskan ke dalam penjara oleh Butifar. Akan tetapi Yuzarsif memohon kepada Butifar untuk membebaskannya. Mereka berbuat seperti itu karena mereka sangat menyayangi Yuzarsif. Karena itulah pada akhirnya Butifar memaafkan mereka dan mengurungkan niatnya untuk menyebloskan mereka ke dalam penjara. Karena kejadian itulah sekarang Yuzarsif bukan lagi seorang budak, karena semua uang Butifar yang diberikan kepada Malik dikembalikan kepadanya. Zulaikha lalu mengatakan kepada Butifar untuk mendidik Yuzarsif sedikit demi sedikit agar menjadi anak yang penurut dan bisa hormat kepada penguasa Mesir. Malik dan sahabatnya yang sudah diusir tadi berdebat di luar, karena Malik sudah kehilangan Yusuf sementara sahabatnya telah mendapatkan Tuhan dari Yusuf. Oleh karena itu Malik berniat akan menunggu Yusuf di Mesir sedangkan sahabatnya disuruh pulang menuju kampung halamannya bersama para kafilah yang lain. Singkat cerita, Yuzarsif yang sudah didandani oleh Kalimama asisten Zulaikha terlihat sangat tampan dan bersih, yang membuat Zulaikha merasa terpesona kepadanya. Kalimama juga memberikan surat bukti penjualan Yusuf yang saat itu ditandatangani oleh Syamun dan Malik. Setelah Kulifer datang, dia disuruh Zulaikha untuk mendidik Yuzarsif dengan benar agar bisa menjalankan kehidupan di dalam istana. Dan diajari pula bagaimana cara bersikap di hadapan para pembesar di Mesir. Kalimama mulai menghasut Zulaikha bahwa Yuzarsif tidak memiliki tata krama karena tidak mau tunduk kepadanya. Tapi Zulaikha malah memuji Yuzarsif karena terlihat tampan menggunakan pakaian itu. Setelah itu Kulifer mulai mengajak Yuzarsif berkeliling istana dan menjelaskan semua ruangan-ruangan penting di sana. Mulai dari ruangan khusus bagi Butifar dan Zulaikha yang memiliki 7 pintu. Dan jika pintu itu sudah ditutup semua maka tidak akan ada yang bisa keluar karena kunci pintunya hanya dipegang oleh Zulaikha. Kemudian Kulifer menunjukkan perpustakaan dan juga ruang istirahat bagi Butifar, lalu ruang makan bagi mereka yang selalu disajikan makanan kelas 1 dan buah-buahan yang segar. Setelah keluar istana, Yuzarsif ditunjukkan ruang para budak dan pelayan istana di mana nantinya Yuzarsif akan lebih sering mengunjungi tempat ini daripada tempat lain yang ada di istana. Selanjutnya Kulifer menunjukkan ruang pembuatan papirus atau kertas yang biasa digunakan untuk menulis oleh warga Mesir. Di sini Kulifer mengetahui bahwa Yuzarsif bisa menulis dan membaca, yang menurutnya itu adalah berkah bagi Butifar dan Zulaikha. Ketika mereka sampai di ruang penyimpanan makanan, salah satu pelayan di sana terpana melihat ketampanan Yuzarsif yang membuatnya menumpahkan makanan yang sedang ia siapkan. Di sana Kulifer mengumumkan juga bahwa sekarang Yuzarsif akan membantu dalam membagikan makanan ke semua penghuni istana. Karena Yuzarsif adalah anak yang cerdas dan bisa menghitung makanan untuk setiap bagian masing-masing. Yang terakhir Kulifer menunjukkan kuil Amun, di mana mereka menyimpan dewa-dewanya di dalam sana. Yuzarsif langsung menyindir bahwa dewa-dewa mereka ternyata membutuhkan tempat tinggal.
Ketika akan kembali ke dalam istana, mereka melihat ada kejadian di mana ada pencuri yang sempat mencuri barang berharga milik Zulaiha. Tapi sang pencuri itu tidak mau mengakuinya, yang membuat salah satu pekerja di sana menjadi korban sang pencuri. Mereka berdua saling berargumen dan mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang pencuri. Kemudian Yuzarsif memiliki cara untuk mengungkap siapa pencuri yang sebenarnya dengan caranya sendiri. Dan cara itu pun berhasil membuat sang pencuri mengakui kesalahannya dan dijebloskan ke dalam penjara. لا سوف أعترف. أحسنت يوزرسيف، أحسنت. خذوه من هنا. أخيرا لا انهض. أشكرك كثيرا يوزرسيف. Semua penghuni istana begitu kagum dengan perbuatan Yuzarsif yang sangat cerdik itu. Kejadian itu langsung diceritakan Gulliver kepada Zulaiha, yang membuatnya merasa berterima kasih kepada Butifar karena telah menghadiahkan anak yang cerdas kepadanya. Sementara itu di Kan'an, Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menanyakan kejadian yang sesungguhnya kepada seekor serigala. Dengan izin Allah, serigala itu berbicara kepada Yakub bahwa dia dan kelompoknya tidak menyerang anaknya. Kemudian Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya sekali lagi apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Tapi mereka tetap tidak mengakuinya dan kembali mengatakan bahwa para gerombolan serigala lah yang telah memakannya. Yakub langsung memotong perkataan mereka dan mengatakan bahwa serigala menyangkal tuduhan mereka. Yahuda merasa heran bagaimana bisa serigala berbicara dengan ayahnya. Tapi Benyamin langsung mengatakan bahwa dia mendengar sendiri bahwa serigala itu berbicara dengan ayahnya. Sebelum pergi, Yakub kembali memperingatkan kepada anak-anaknya agar segera mengakui perbuatannya sebelum terlambat, dan jangan lagi menuduh para serigala yang telah membunuh Yusuf. Kembali ke istana, akhirnya Zulaiha akan mengangkat Yuzarsif menjadi anak angkatnya dan mengatakan niatnya itu kepada Butifar. Zulaiha juga menceritakan bahwa Yuzarsif berhasil menangkap seorang pencuri yang telah membuat kegaduhan di istana siang tadi. Keputusan Zulaiha untuk mengangkat Yuzarsif sebagai anaknya ditentang oleh Kadimama, karena itu adalah hal yang berlawanan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir bahwa orang rendahan seperti Yuzarsif tidak sepadan dengan bangsawan seperti Zulaiha. Tapi Zulaiha berpikir jika Yuzarsif sudah menjadi anaknya, maka dia sudah memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Kadimama juga mengatakan bahwa mungkin saja keyakinan Yuzarsif berbeda dengan penduduk Mesir dan memusuhi Dewa Amun, sesembahan penduduk Mesir saat ini. Hal itu langsung membuat Zulaiha akan mengajari Yuzarsif adat istiadat Mesir kepadanya. Kemudian saat Yuzarsif sedang membagikan makanan, dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil makanan tidak sesuai jatah yang ditetapkan oleh Yuzarsif. Mereka akan mengambil 20 jatah makanan yang padahal pendeta di sana hanya berjumlah 5 orang saja. Mereka beralasan bahwa para dewa juga membutuhkan makanan. Tapi Yuzarsif berkata bahwa dia belum pernah melihat dewa-dewa itu makan sekalipun. Para pendeta itu pun dipermalukan oleh Yuzarsif di hadapan para penghuni istana, yang membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun. Hal itu diketahui oleh salah satu pelayan yang bernama Mimi Sabu, yang juga sahabat Yuzarsif di istana. Ia mengatakan bahwa para pendeta akan membunuh Yuzarsif jika mereka mengetahui Yuzarsif tidak menyembah Dewa Amun. Tapi itu semua tidak masalah bagi Yuzarsif karena dia percaya kepada Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa kepadanya. Saat Butifar dan Zulaiha sedang makan siang, mereka sangat menikmati hidangannya dan menanyakan kepada Gulliver apa yang membuat hidangan itu begitu lezat tak seperti biasanya. Gulliver mengatakan bahwa makanan yang disajikan adalah makanan-makanan seperti biasa, hanya saja sedikit ditambah keriangan dan ketulusan hati. Itu juga karena kehadiran Yuzarsif di sana yang membuat suasana hati mereka menjadi riang. Zulaiha mulai menanyakan kepada Yuzarsif apakah dia memiliki ilmu sihir, karena bisa membuat semua orang tertarik kepadanya. Yuzarsif pun menjawab bahwa dia tidak mengerti apa itu sihir. Karena hal itulah mulai besok Butifar menyuruh Yuzarsif untuk mengurus hidangan makanan mereka, menggantikan Huya yang sebelumnya mengurus semua hidangan Butifar dan Zulaiha. Hal tersebut membuat Huya merasa kesal dengan keputusan Butifar itu.
karena sebelum kehadiran Yuzarsif dialah orang yang selalu menghidangkan makanan kepada mereka. Dia juga takut akan dipindah tugaskan sebagai penambang batu di sebuah ladang. Yuzarsif yang mengetahui bahwa Huya marah kepadanya meminta maaf dan akan berusaha mengatasi masalah ini. Sementara itu petinggi kuil di istana menemui Zulaiha dan mengungkapkan keresahannya tentang kehadiran Yuzarsif yang ikut campur dalam urusan istana dan menganggap dia adalah musuh bagi Dewa Amun. Tapi Zulaiha mengatakan bahwa Yuzarsif hanyalah seorang bocah yang belum mengerti para dewa dan kuil. Dia juga meminta petinggi kuil untuk berbicara dengan Butifar tentang masalah ini. Petinggi kuil itu langsung mengungkapkan kepada Butifar bahwa Yuzarsif telah membuat malu para pendeta saat membagi jatah makanan kemarin. Butifar langsung mengatakan bahwa Yuzarsif hanyalah membagikan jatah makanan sesuai daftar yang telah diterbitkan. Dia malah merasa heran kenapa 5 penghuni kuil harus mengambil jatah untuk 20 orang. Butifar pun juga menyindir para pendeta yang memiliki perut tambun sedangkan penghuni istana lain memiliki tubuh yang sangat kurus. Dia juga membandingkan para pendeta dengan pelayan lain, bahwa para pelayan bekerja keras untuk Amun sedangkan para pendeta tidak pernah memeras keringatnya sedikit pun demi dewa mereka. Hal itulah yang membuat semua pendeta memiliki perut yang sangat gemuk. Sindiran itu membuat sang pendeta marah dan terlihat akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun yaitu Anik Mahu. Di sini Zulaiha menanyakan pada Butifar apakah ini semua disebabkan oleh Yuzarsif. Dan Butifar mengungkapkan bahwa ini semua bukan salah Yuzarsif melainkan pertikaian antara pemerintah Mesir dan kuil Amun sudah ada sejak dahulu kala. Zulaiha lalu berniat akan mendidik Yuzarsif untuk menjadi pengikut Amun seperti dirinya. Sang pendeta langsung datang ke kuil Amun dan mengungkapkan keresahannya kepada Anik Mahu tentang masalahnya di istana Butifar. Dia juga menginginkan untuk tidak ditugaskan lagi di istana Butifar setelah ini. Anik Mahu langsung memarahinya karena seorang bocah bisa membuat takut seperti ini. Mereka yang akan berniat menggulingkan Amenhotep sang penguasa Mesir, tiba-tiba salah satu pembesar kuil takut kepada seorang bocah Ibrani dan ingin keluar dari istana. Anik Mahu pun langsung menyuruh pendeta itu untuk kembali ke istana tanpa diketahui orang lain. Kembali ke istana Butifar, Yuzarsif yang kini sudah menjadi penyaji makanan kembali dipuji oleh Butifar karena keahliannya bisa menyajikan jamuan yang lezat dan beragam. Setelah itu Butifar menanyakan kepada Yuzarsif apakah dia bisa membaca buku cerita. Yuzarsif pun langsung menjawab bahwa dia juga bisa menceritakan kisah-kisah indah yang didengar dari ayahnya dulu. Hal itu langsung membuat Butifar menyuruh Yuzarsif membacakan sebuah cerita sebelum ia tidur, karena dia sudah tidak tertarik lagi kepada orang yang sekarang membacakan cerita untuknya. Hal itu lalu membuat Yuzarsif bertanya kepada Butifar mau dikemanakan Sufer sang pembaca cerita yang sebelumnya itu. Yuzarsif mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah menyebabkan seseorang kehilangan pekerjaannya dan dia tidak mau membuat Sufer kehilangan pekerjaannya juga. Dan pada akhirnya Sufer dan Huya akan diberikan pekerjaan yang layak di istana. Setelah itu Yuzarsif mulai menceritakan sebuah cerita tentang Mesir di masa yang akan datang. Butifar sangat tertarik dengan cerita di buku itu karena itu perlu untuk direnungkan. Yuzarsif pun mulai menceritakan isi di dalam buku itu bahwa kejayaan Mesir tidak akan abadi dan kezaliman pun akan berakhir. Nilai-nilai di Mesir akan berubah semuanya. Orang kaya dan orang miskin akan bertukar tempat. Para hartawan akan kehilangan istana dan pelayan mereka dan dewa-dewa Amun tidak lagi akan disembah. Rakyat lalu mengambil alih kekuasaan dan menyembah Tuhan yang lebih tinggi dari Amun. Butifar pun mempercayai bahwa kejadian itu pasti akan terjadi kelak di Mesir, tapi dia tidak tahu kapan dan bagaimana caranya. Yuzarsif langsung menjawab pernyataan itu bahwa yang bisa melakukan itu hanyalah utusan dari langit. Hanya dia yang bisa menundukkan kaum zalim serta melenyapkan Amun dan dewa-dewa lainnya. Butifar lalu menanyakan kepada Yuzarsif apakah dia memusuhi Amun. Yuzarsif menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang cerdas. Ia mengatakan bahwa Amun hanyalah sebuah batu dan hanya orang yang tak berakal yang memusuhi batu. Jawaban itu langsung membuat Butifar tertawa terbahak-bahak karena Amun saja tak layak untuk dimusuhi.
Potifar lalu memperingatkan Yuzarsif untuk tidak menampakkan keyakinannya di hadapan orang lain, khususnya kepada Zulaiha yang merupakan penyembah fanatik Amun. Potifar ini dulunya adalah penyembah Amun, tapi karena dia tidak suka dengan para pendeta yang suka berbuat semena-mena dan hanya memikirkan diri sendiri, akhirnya dia memusuhi Amun dan sekarang tidak punya sesembahan sama sekali. Setelah itu Yuzarsif berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada Potifar, Zulaiha, Mimi Sabu, Kulifer dan semua orang yang ada di istana. Suatu hari ketika Yuzarsif akan menuliskan surat untuk Yakub dan memberitahu keadaannya, malaikat Jibril datang dan mengatakan bahwa dia dilarang untuk memberitahu Yakub karena belum ada perintah dari Allah. Karena jika Yakub tahu keadaan Yuzarsif saat ini, maka dia akan mengutuk para saudaranya yang akan membuat mereka menjadi sengsara. Ternyata di saat itu juga Kalimama mengamati Yuzarsif dan akan melaporkannya kepada Zulaiha. Uya dan Sufer akhirnya diberikan pekerjaan yang layak oleh Potifar setelah menyanggupi permintaan Yuzarsif kemarin. Hal itu membuat Yuzarsif akhirnya lega karena mereka berdua tidak ditempatkan di tambang batu. Sementara itu Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menyambangi makam istrinya Rahil. Di sana Yakub didatangi oleh malaikat Israel yang mengatakan bahwa Yusuf masih hidup dan berita tentang kematiannya hanyalah kebohongan belaka. Karena malaikat Israel tidak bertemu dengan Yusuf di dunia orang mati. Yakub lalu menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Israel pun menjawab bahwa dia tidak tahu keberadaan Yusuf karena dia hanya mengetahui berita dari dunia orang mati. Sesampainya di rumah, Yakub kembali menanyakan kepada anak-anaknya apa yang sebenarnya terjadi kepada Yusuf. Mereka pun masih saja tidak mau mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Karena Yahuda ingin tahu apa yang barusan terjadi, dia lalu menanyakannya kepada Benyamin. Benyamin lalu menjelaskan bahwa ayahnya baru saja bertemu dengan malaikat maut Israel dan diberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka lalu masih kebingungan karena menurut mereka seharusnya jika Yusuf sudah tidak ada, maka merekalah yang disayang oleh ayahnya. Tapi malah sekarang Benyaminlah yang menjadi pengganti Yusuf. Akhirnya Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan di mana terakhir kali ia melihat Yusuf. Kembali ke istana, Kalimama yang tadi malam mengetahui Yuzarsif berdoa kepada Tuhan lain memberitahu Zulaiha, dan mereka pun akan menyelidikinya di malam ini. Tapi untungnya hal itu diketahui oleh Mimi Sabu yang langsung memperingatkan Yuzarsif bahwa Kalimama dan Zulaiha akan mengecek kamarnya nanti malam. Malam harinya ketika mereka mengecek kamar Yuzarsif, ternyata Yuzarsif sedang tertidur pulas. Hal itu membuat Zulaiha memarahi Kalimama karena dia telah mengatakan informasi yang tidak benar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam kisah Nabi Yusuf pada bagian pertama ini. Kita akan berjumpa lagi pada bagian kedua dalam waktu yang mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat dan bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.